Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saat ini kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita yang kemarin, yang mana alhamdulillah kemarin kita telah membahas masalah yang berkaitan dengan uzur-uzur salat, yaitu pembahasan pertama yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Saat ini kita mau melanjutkan fasal yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya. Di dalam kitab Safinatun Najah, pengarang Ibnu Sumer memulai dari pembahasannya, yaitu pembahasan yang kedua, membahas pembahasan syurutus salat, syarat-syaratnya salat. Syarat salat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syaratul wujub, syarat yang wajib. Syaratul wujub, syarat yang kapan dikatakan seseorang itu wajib melaksanakan salat. Yang kedua, syaratul sihah, syarat untuk sahnya dalam melaksanakan salat. Di kitab Safinatun Najah ini hanya membahas masalah syaratul sihah, syarat sahnya salat seseorang. Kapan dikatakan seorang tersebut sah dalam salat? Apa saja syarat-syarat yang wajib dan harus dia penuhi? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang kedua ini. Di kitab Safinatun mengatakan faslun wa syurutus salati samaniyatun, fasl. Adapun fasl ini, pembahasan ini membahas katanya apa? Syurutus sihhatus salat samaniyah. Syarat sahnya salat itu ada 8. Jadi ada 8 syarat sahnya salat. Yang pertama, taharatu anil hadatsin. Sucinya seseorang yang ingin melaksanakan salat dari 2 najis. Dari 2 hadas. Yaitu dari 2 hadas. Apa hadas yang pertama? Hadasul asghar wa hadasul akbar. Dia harus suci dari 2 hadas ini. Baik hadas kecil atau hadas yang besar. Apa itu hadas yang kecil? Hadas yang kecil adalah orang yang batal wudunya. Kapan seseorang dikatakan batal wudunya? Berarti di dalam dirinya orang tersebut ada yang namanya hadas kecil. Dia tengah mengalami dalam keadaan hadas kecil. Yang kedua, hadasul akbar, hadas yang besar. Apa itu hadas yang besar? Yaitu orang yang junub, bermakna orang yang hadas kecil, orang yang batal wudunya, orang yang lagi keadaan junub atau yang lagi datang bulan, perempuan bagi wanita, maka diwajibkan, diharuskan bagi mereka ketika ingin melaksanakan salat harus dalam keadaan bersuci, harus dalam keadaan berwudu dan tidak dalam keadaan junub. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya jika orang yang mau melaksanakan salat tersebut tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan untuk berwudu, tidak mendapatkan air untuk mandi junub? Maka diwajibkan bagi dia juga tetap untuk melaksanakan salat menggunakan dengan tayamum, turab, debu, tanah yang kering, bukan tanah yang basah. Tidak menggunakan dengan pasir. Tidak boleh menggunakan tayamum menggunakan dengan pasir, ramal, itu tidak sah. Jadi kembali lagi, yaitu ketika dalam keadaan kita mau melaksanakan sholat harus dalam keadaan bersuci dan harus menggunakan air untuk bersuci. Ketika kita tidak mendapatkan air, kita diwajibkan untuk tayamum. Ketika tidak mendapatkan air untuk tayamum, air untuk wudu dan tanah untuk tayamum, mungkin dia berada di kota-kota besar, atau mungkin tengah berada di pesawat, atau di kereta api, di tempat yang mana tidak mendapatkan air sama sekali. Atau ada air, akan tetapi air ini digunakan untuk minum. Maka dalam masalah ini tidak mendapatkan 2 alat untuk bersuci, tetap diwajibkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan salat, akan tetapi namanya salat faqidut tahurain. Niatnya sama, caranya sama. Hanya saja tetap wajib bagi dia salat, akan tetapi ketika nanti manakala sewaktu-waktu ia mendapatkan air untuk berwudu atau air untuk mandi junub ketika dia dalam keadaan junub, maka diwajibkan pada saat itu
dia untuk berwudu dan menggodok sholat-sholat yang dia laksanakan dalam keadaan tidak mendapatkan alat-alat untuk bersuci tersebut. Jadi lihat bagaimana pentingnya sholat. Ketika kita puasa, tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena dia sebab tua atau sakit, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji karena mungkin ekonominya atau perjalanan yang tidak mungkin dia lakukan, maka bagi orang tersebut tidak wajib bagi dia untuk haji. Orang untuk zakat, ketika dia tidak punya harta, dia tidak wajib mengeluarkan zakat, bahkan dia diberikan untuk zakat. Akan tetapi sholat, kapanpun, bagaimanapun keadaan, tidak mendapat alat untuk bersuci, wajib bagi dia untuk sholat, namanya sholat fardhu dhuhrain, sholat zuhur. Tetap melaksanakan sholat zuhur, akan tetapi nanti wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Lalu bagaimana hukum yang kedua, permasalahan yang kedua? Jika orang tersebut tidak mendapatkan, orang tersebut sholat, ada seseorang yang sholat, kemudian ketika dia sholat, dia tidak mendapat, dia lupa bahwa dia belum berwudu. Jadi dalam kodak sholatnya, dalam keadaan berhadas, tapi dia lupa. Bagaimana hukumnya? Setelah sholat, selesai salam, dia baru ingat, ya Allah, aku ini belum wudu, atau tidak, wudu saya batal. Saya lupa bahwa wudu saya tadi batal. Bagaimana hukumnya? Wajib bagi dia untuk mengambil wudu dan sholat, melaksanakan sholat yang mengulangi sholatnya, mengulangi sholatnya lagi. Lalu bagaimana hukum sholat yang kedua? Yang pertama tadi dilaksanakan, hukumnya kita katakan tidak sah, akan tetapi dia tetap mendapatkan pahala karena maksud niat baiknya, tujuannya sudah melaksanakan sholat, akan tetapi karena sebab lupa, makanya diwajibkan bagi orang tersebut untuk menggodok, mengulangi lagi sholat yang telah dia laksanakan. Nah, jadi itu hukum yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tahara 'anil najasa fil badani wa thawbi wal makan. Sucinya orang tersebut dari najis, baik di badannya, di tempatnya, atau fil badani wal makani wa thawb, di bajunya, di pakaiannya. Jadi semuanya terbersih dari ada najis. Kalau saja ada contoh, salah satu dianggap najis di bab sholat, lalat. Ada bangkai lalat di kantongnya, dia laksanakan sholat. Selesai melaksanakan sholat, dia baru sadar bahwa ada bangkai lalat yang berada di kantongnya dia. Wajib bagi dia mengulangi sholatnya tersebut. Atau tidak, darah yang banyak, ada darah banyak keluar dari tangannya, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengulangi sholatnya. Atau enggak, mungkin dia anaknya pempes, habis mencebokin anaknya, dia lupa, dia sholat, sholatnya batal, tidak sah. Alhasil dari masalah ini, maka diwajibkan juga bagi orang yang melaksanakan sholat suci daripada itu semua, bersih daripada itu semua. Harus tidak ada najis, baik di tempatnya, tempat dia melaksanakan sholat, di bajunya, atau di badan orang tersebut. Tidak boleh, tidak ada yang namanya najis sama sekali. Lalu bagaimana hukumnya ketika saya sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada tai burung atau tai cicak yang jatuh di badan saya? Jika tainya basah, begitu nempel langsung batal sholatnya, karena najis. Dan najis sesuatu yang membatalkan sholat, salah satu syarat yang mengakibatkan sholat orang tidak sah. Jadi harus benar-benar suci. Beda kalau andai kata najisnya kering, tidak basah. Begitu jatuh, mungkin ada kotoran cicak yang buang air di plafon, kering, kemudian ditiup angin, akhir yang kering tadi tergoyang, jatuh di badan musolli. Begitu pas jatuh, andai kata begitu pas jatuh, kemudian baru begitu pas jatuh, najis tersebut langsung terlempar keluar, terlempar dari badannya dia, atau enggak dia lempar pakai surban contoh, langsung dia buang surbannya, maka sholatnya tetap sah. Karena najis tersebut ghair mustaqir, tidak menepat dulu di badannya dia, di anggota tubuhnya dia. Maknanya ghair munafik, tidak bersentuhan dengan najis, karena langsung dia buang. Itu hukumnya. Jadi ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, al-makan. Apa yang dimaksud dengan makan? Tempat kita harus suci dari najis.
Maknanya sempat suci bagi najis, yaitu tempat yang kita laksanakan. Jangan sampai tempat yang kita laksanakan untuk sholat itu nantinya akan bersentuhan dengan badannya kita yang lagi sholat. Bermakna sejadah. Saat ini sejadah, ada sebagian sejadah yang besar. Ketika saya sholat di sejadah, jangan sampai ketika saya sholat di sejadah tersebut, ketika saya mau sujud atau ruku atau berdiri, nanti kaki atau salah satu anggota tubuh saya dapat terkena najis tersebut. Itu yang membatalkan sholat. Akan tetapi jika najis yang berada di tempat saya melaksanakan sholat, di sejadah saya melaksanakan sholat, akan tetapi najis tersebut tidak akan menyentuh badan saya ketika saya melaksanakan sholat. Contohnya pas di tengah-tengah badan saya ketika mau sujud, hukumnya sholatnya tetap sah. Akan tetapi jika hal tersebut, adanya hal tersebut, wujudnya hal najis tersebut di pertengahan kita sholat, dimaafkan. Akan tetapi jika di awal sholat, hukum sholat kita makruh. Di awal sholat saya tahu ada najis di sejadah, dan saya yakin kalaupun ada najis di tempat tersebut, saya tidak akan menyentuh najis itu, karena sholat kita najisnya sedikit. Dan sholat saya juga tidak akan mungkin jidat saya, tangan saya, salah satu anggota tubuh saya tidak akan mungkin bersentuhan dengan najis. Maka hukum sholat saya tetap sah. Dan kemudian yang kedua, hukum masalah ini juga jika di luar sejadah akan tetapi masih sejajar dengan saya melaksanakan sholat, hukum sholatnya juga sama, yaitu makruh. Karena yuhadhi bin najasah, dia sholat dekat dengan najis atau sejajar dengan najis, itu hukum sholatnya juga dikatakan makruh. Nah, ini syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, satrul aurah, tertutupnya aurat. Harus tertutup aurat. Adapun syarat-syarat dalam menutupnya aurat ada 4. Ini harus kita perhatikan, harus kita ingat. Yang pertama, an yakuna lahu jirim. Hendaknya syarat aurat tersebut, yang menutupi auratnya tersebut harus memiliki bentuk. Ada zatnya, ada wujudnya. Bermakna kalau saya salat tidak ada wujudnya, bentuknya. Apa? Dicat badan saya atau diberikan pewarna sehingga menutupi seluruh warna kulit dengan warna hitam contoh. Tidak sama sekali, tidak lagi ada orang yang melihat bentuk kulit saya. Maka hukumnya itu tidak sah. Kenapa? Karena sesungguhnya cat ataupun yang namanya pacar itu tidak memiliki bentuk, tidak ada wujudnya. Beda kalau baju, bisa kita lepas, bisa kita gunakan, bisa kita pakai kapan saja, bisa dicuci, dan lain-lain. Ada jirimnya, ada bentuknya, ada wujudnya. Sah sholat, itu syarat yang pertama dalam menutup aurat. Kapan sesuatu itu dianggap menutup auratnya kita? Ada 4 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna lahu jirim. Adapun syarat yang kedua, apa? An yakuna an yastaru bihil, hendaknya menutup launul basyarah, menutup warna kulit. Andai kata tidak menutup warna kulit, maka hukum sholatnya, maka kita belum dianggap menutup aurat. Tutup auratnya kita. Memakai bermakna jika ada seorang memakai yang transparan, tertutup auratnya, tertutup badannya, seluruh menutup dari kepala, menutup seluruh badannya, akan tetapi karena hal tersebut transparan, masih terlihatan warna kulitnya kita, maka hukum sholatnya tidak sah. Syarat yang ketiga, an yakuna an yastura minal a'la wal jawanib, tertutupnya aurat kita dari atas dan dari samping. Jika terbukanya aurat, jika kita sholat dan terlihatan auratnya kita dari samping atau dari atas, maka hukum sholatnya tidak sah. Bermakna juga yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan. Ketika kita sholat, baju saya ini mungkin lehernya ini, bajunya, badannya, yang baju saya ini agak longgar dan agak terbuka sedikit, dia punya leher besar, lehernya, leher bajunya itu besar. Ketika saya sholat, baik semuanya sah. Akan tetapi ketika saya sujud, ini akan terbuka, otomatis saya punya pusar itu akan kelihatan, akan nampak. Dalam masalah ini, ketika dia sholat awal sah, tetapi ketika dia sujud, ketika dia ruku dan terbuka, kelihatan pusarnya dengan nampak, walaupun tidak ada yang melihat, hukum sholatnya pada saat itu batal. Kita katakan sholatnya batal.
Karena dia sesungguhnya dianggap terbuka aurat dia. Berbeda kalau kelihatan auratnya dari bawah. Contoh saja dia sholat di lantai kedua. Orang yang lantai di bawah, orang yang di lantai pertama melihat auratnya dari bawah ke atas. Hukum sholatnya sah. Kenapa? Karena syarat tertutupnya aurat itu tidak terlihat dari samping dan dari atas, akan tetapi di bawah tidak diberikan syarat hal tersebut. Kemudian syarat yang keempat, bagi laki-laki tertutupnya dari pusar ke lutut, dan perempuan seluruh badannya kecuali tangan sama muka. Nah, itu syarat-syarat sholatnya. Lalu bagaimana hukumnya? Memakai pakaian yang ketat sehingga kelihatan seluruh bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya. Bagaimana hukumnya? Makruh. Orang yang memakai pakaian yang ketat hukumnya makruh. Isbih arian, kayak udah kayak nggak pakai baju, tapi pakaian hukumnya makruh. Sholat menggunakan itu juga hukumnya makruh. Maka nggak pantas, bahkan bisa sampai menjadikan haram ketika dia memakai sesuatu tersebut dan dia keluar rumahnya dan orang-orang yang ajnabi melihat dari pakaian-pakaiannya tersebut, itu bisa sampai daripada derajat haram. Tapi ketika nggak ada yang ngelihat sama sekali, dia pakai cuma di rumah, dia buat sholat, buat itu semua, hukumnya makruh. Maka nggak pantas, kurang pantas kita memakai sesuatu pakaian yang mana pakaian tersebut begitu ketat, baik itu di dalam rumah, apalagi ketika melaksanakan sholat, itu hukumnya makruh. Kalau kita pakai buat keluar, ketika melihat orang ajnabi melihat, hukumnya haram, karena yuaddi ilal ma'siyah, bisa menyebabkan kepada maksiat, dan itu bagian daripada maksiat, memakai pakaian yang terlalu ketat. Nah, kemudian syarat yang keempat dalam sholat apa? Tertutup aurat. Jadi sudah kita bahas tertutup aurat, istiqbalul qiblah, harus menghadap kiblat. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, hukum sholat kita batal, kecuali ada 3 masalah. Mana 3 masalah ini tidak diwajibkan kita untuk menghadap kiblat. Pertama, ketika kita sholat syiddatul khauf, dalam keadaan takut berperang atau berkecamuk, tetap wajib sholat. Ada namanya nanti di pembahasan yang berikutnya, nanti ada pembahasan yang lain, namanya sholat syiddatul khauf, sholatul khauf atau sholat syiddatul khauf. Dalam masalah sholat syiddatul khauf, sholatnya tersebut tidak diwajibkan menghadap kiblat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, masalah yang kedua yang yustasna, diperkecualikan, apa? Sholatun naflus safar, sholat sunnah safar. Kan tapi ini khusus buat sholat sunnah safar, karena boleh seseorang itu melaksanakan sholat sunnatus safar tidak menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Makanihi, tempat yang dia tuju. Tempat yang dia tuju itu menjadi kiblatnya. Tapi ini pembahasannya lebih panjang lagi, karena ada beberapa syarat yang harus dia penuhi ketika dia sholat melaksanakan sholat naflus safar, sholat sunnah safar. Ketika dia melaksanakan sholat sunnah di perjalanannya dia, maka hukum sholatnya sah, hukum sholatnya tetap kita anggap sah dan dapat pahala dan tidak batal. Itu namanya sholat sunnatus safar. Dan sholat yang ketiga, sholatul marbub, orang yang terikat. Ketika ada seorang yang terikat atau seorang yang berada di tengah lautan, otomatis orang yang di tengah lautan tidak tahu di mana dia menghadap kiblat. Maka hukum orang yang sholat yang seperti tidak tahu bagaimana menghadap kiblat atau tidak bisa menghadap kiblat, tetap wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Lalu bagaimana rukuk dan sujudnya? Sholat rukuknya ketika orang yang diikat, kemudian masuk waktu sholat, tetap wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat, karena sholat tidak ada uzur untuk bagi kita meninggalkannya. Beda sama meninggalkan sholat ini, tidak ada uzur. Kita ingat, tahu, masuk waktu sholat, wajib kita laksanakan sholat. Pada saat itu saya terikat, wajib bagi saya untuk menghadap mana saja tempat saya, karena saya tidak mungkin menghadap kiblat, keadaan tubuh badan saya terikat. Maka dalam masalah ini tetap wajib berdemam sholat, walaupun tidak menghadap kiblat, sholatnya sah. Akan tetapi nanti kapan dia sudah terlepas daripada ikatan tersebut, atau orang yang lagi di lautan mungkin, tetap wajib bagi dia melaksanakan sholat. Ketika dia sampai di rumahnya, wajib bagi dia untuk kembali mengulangi sholat yang tadi dia laksanakan dalam keadaan terikat atau berada di lautan. Lihat bagaimana pentingnya. Makanya kita kalau ingin berkah, jangan tinggalkan sholat. Baik kita bertani atau bagaimanapun kesibukan kita, atau nelayan kita di lautan,
banyak waktu sholat yang saya laksanakan dan saya berada di atas kapal. Wajib bagi saya untuk tetap melaksanakan sholat. Akan tetapi bagaimana rukuknya dan sujudnya? Bil ima, cukup dengan menundukkan semampunya kita. Kalau nggak mampu buat nunduk, ya cukup bil galab dengan hati. Tapi namanya sholat itu sendiri tidak boleh kita tinggalkan. Jadi ini 3 masalah yang mana kita boleh bagi kita sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Syarat yang keenam, an ya'taqida bi fardiyatiha, an ya'taqida bi fardiyatiha. Hendaknya dia meyakini bahwa salat itu adalah fardu. Jika ada seseorang yang mengatakan, salat itu enggak fardu, salat itu sunnah, maka hukumnya orang ini sholat, jika dia melaksanakan sholat hukumnya tidak sah. An ya'lama bi fardiyatihi, hendaknya dia mengetahui dengan fardunya sholat ini. Dia tahu bahwa zuhur ini fardu, dia mengetahui bahwa asar itu fardu, hendaknya dia mengetahui bahwa maghrib itu fardu. Sholat fardu 5 waktu dia tahu bahwa hukumnya memang wajib dan harus kita laksanakan. I'taqad, dia mengetahui. Jika dia tidak mengetahui, ami, orang yang tidak paham, dia hidup ada di samping kita, tapi dia nggak tahu sholat itu fardu apa bukan, apa tidak, maka hukum sholatnya, jika dia melaksanakan sholat, hukum sholatnya tidak sah. Kemudian syarat yang keenam, an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Hendaknya dia tidak meyakini salah satu daripada fardu-fardu rukun-rukunnya sholat adalah sunnah. Jika dia meyakini bahwa ruku itu sunnah, dia meyakini bahwa sujud itu sunnah, maka hukumnya sholatnya tidak sah. Atau bagaimana hukumnya? Masalah yang kedua, jika dia meyakini semuanya fardu, pokoknya sholat itu semuanya fardu, semuanya jadi rukun, bacaan zikirnya, bacaan ini semuanya rukun, tidak ada yang tidak fardu, maka hukumnya sholatnya tetap sah dan tidak batal. Jadi kalau yang batal itu jika dia meyakini bahwa seluruhnya sunnah, itu batal. Tapi jika dia meyakini semuanya fardu, itu tidak batal. Syarat yang berikutnya, an yajtanibal mubtilat. Hendaknya dia ijtinabul mubtilat, menjauhi sesuatu yang membatalkan salat. Apa saja yang membatalkan salat harus dia jauhi. Ketika dia melakukan salah satu yang membatalkan salat ketika dia dalam salat, hukum salatnya batal. Banyak geraknya, berbicara ketika salat, atau bermain ketika sholat, walaupun dengan sesuatu yang sangat kecil, tapi jika niatnya main, maka sholatnya batal. Salah satu contoh banyak yang saat ini orang ketika mengucapkan amin, ada sebagian orang ketika dia mengucapkan amin, dia mengucapkan amin tersebut dengan niat yang bermain. Amin, teriak sambil bermain, tapi niatnya bermain, mengejek. Maka hukum sholat orang yang melakukan niat main tersebut juga batal, tidak sah sholatnya, dan wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya dia. Jadi ini secara ringkas apa yang kita bahas saat ini yang berhubungan, yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Adapun nanti pertemuan di berikutnya insya Allah kita akan membahas syarat wajibnya sholat. Apa aja syarat wajibnya sholat, itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah besok kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan syarat wajibnya sholat. Nah, sementara ini dulu yang dapat kita bahas, yang dapat kita pelajari kali ini. Dan mungkin bagi yang menyimak atau murid-murid kita di Al-Khairat yang mengikuti dari pelajaran ini, di deskripsi penjelasan nanti saya akan menulis poin-poin pembahasan yang poin-poin daripada pembahasannya kita ini, itu akan saya tulis dengan bahasa Arab dengan terjemahnya. Dan saya harap nanti siapa yang mau punya himmah, punya semangat yang bagus, semangat yang kuat untuk agar dia dapat mengikuti dari pelajaran ini dan mencatat poin-poin yang telah saya tulis, yang saya telah terangkan di dalam pembahasan di bawah dan di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dapat menjadikan kita faham akan dari hukum-hukum fikih syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti jika ada yang mau bertanya atau masih ada yang kurang jelas dari pembahasan ini, keterangan ini, bisa bertanya
di kolom komentar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.